Islam dalam setiap langkah. Jadi kenapa sih Ana memilih judul ini gitu? Sebenarnya awalnya dari keresahan pribadi Ana dan menurut Ana ini juga relevan gitu buat generasi muda sekarang gitu. Teman-teman ngelihat nggak sih dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang lah itu jagat maya Indonesia itu udah banyak di di diwarnai dengan orang-orang yang menampilkan branding Islami gitu, ya nggak sih, kayak seleb hijrah atau nikah muda Islami gitu-gitu. Ya dalam kurun waktu inilah kita melihat gitu. Kalau dulu tuh kayak jarang gitu, sekarang kok banyak ya gitu. Nah, fenomena kayak gini tuh ya membuat generasi muda yang lain tuh jadi giat gitu buat aku pengen deh jadi dia, jadi kayak dia gitu. Masya Allah ya, orang orang seperti dia tuh pakai kerudungnya syar'i misalnya, atau tilawahnya bagus misal gitu kan, ya membangkitkan semangat gitu, kayak ini role model aku, dalam batin pemuda-pemuda atau ya generasi muda sekarang gitu. Tapi ekspektasi yang tinggi dari masyarakat ini kepada sosok yang dianggap role model ini itu jadinya ketika si role model ini tiba-tiba melakukan kesalahan gitu yang sangat berkebalikan dengan branding yang selama ini dia tampilkan di dunia maya, di sosmed gitu tuh akhirnya mematahkan ekspektasi orang-orang gitu. Jadinya kayak, lah gimana sih orang udah dikenal sebagai sosok yang Islami malah ternyata dia tidak se-Islami itu misalkan. Nah, kenapa sih hal ini tuh terjadi? Jadi fun fact dulu teman-teman, Indonesia itu menurut riset yang dilakukan oleh CNBC dan Statista itu Indonesia itu merupakan negara nomor 7 paling religius di dunia, paling religius. Jadi 98,7% orang masyarakat Indonesia itu tuh mereka memeluk agama gitu ya, apapun agamanya, entah Islam ataupun yang lain, namanya agama itu kan pasti mengajarkan kebaikan gitu kan ya. Jadi ya dari data ini kan berarti kita punya persepsi berarti semakin religius berarti kelakuannya pasti semakin baik. Akan tetapi ada banyak data yang menunjukkan para berkebalikan dari apa aja sih. Nah, jadi Indonesia ini merupakan negara peringkat 29 dari 32 negara yang paling tidak peduli lingkungan. Habis survei juga dilakukan sama namanya Expat. Itu Indonesia itu merupakan pengakses konten dewa 2 di dunia. Lalu ada lagi, belum selesai nih. Ada Microsoft itu melakukan digital civility tahun 2023 kalau nggak salah. Itu hasilnya bilang bahwa netizen Indonesia ini merupakan netizen bagi ada judul, bagi kolomnya gitu. Terus lah malah kembali kan katanya religius gitu, malah ini gitu. Kita kasih istilah
ada ya religius tapi nakal gitu. Orang Indonesia religius tapi nakal. Nah, kira-kira eh apa sih yang membuat fenomena ini tuh terjadi gitu. Nah, kalau terus Ana kan ini apa menanyakan nih ke teman-teman sekitar atau teman-teman di sosmed, kira-kira kenapa ya hal ini tuh terjadi ya? Mungkin istilah gampangnya kita bilang Islam KTP gitu ya. Kenapa sih banyak fenomena Islam KTP di era sekarang ini gitu? Nah, ternyata ada banyak faktor gitu kan. Tapi kalau kerucutkan itu tuh kita bagi jadi dua deh. Jadi dua. Yang pertama, dia ini si orang Islam KTP ini mereka ini sebenarnya tahu kalau hal-hal suatu hal itu dilarang sama agama gitu kan. Tapi karena ya mengatasnamakan misalnya orang dulunya di pesantren gitu kan, dulunya di pesantren merasa terkekang, terus ketika keluar dari lingkungan pesantren dia ya udah aku mau menunjukkan ekspresiku gitu. Nah, ada lagi golongan kedua ini mereka yang memang belajar agamanya itu masih nanggung gitu, masih setengah-setengah. Jadi kayak mereka memahami agama itu ya cuman sekedar hal ibadah gitu. Ibadah doang ya, namanya agama ya sholat doang gitu. Jadi membuang sampah pada tempatnya itu tidak diinterpretasikan atau dimaknai sebagai hal beragama gitu. Nah, terus kan jadi banyak pemikiran-pemikiran liar gitu ya. Jadi Anda pernah nemu salah satu pendapat gitu. Kenapa sih dari kecil tuh kita tuh udah istilahnya tuh kayak dicekokin agama sih, padahal kan dulu kita nggak paham apa-apa. Daripada anak kecil tuh diajarin agama tapi belum paham, ya mending diajarin tentang sopan santun, bermuamalah dengan baik orang lain. Masalah agama tentang spiritualitas itu ya nanti ketika dia sudah besar, dia udah paham, udah bisa memilih agama gitu, daripada ya itu tadi sholat tapi maaf ya ini kasarannya tuh kayak sholatnya rajin tapi kelakuannya kayak setan gitu. Nah, muncul apa ya, pemikiran liar seperti tadi tuh kan nggak muncul secara spontan gitu ya, tapi itu adalah bentuk keresahan dari gimana sih orang-orang nih kok katanya beragama Islam tapi kok kelakuannya ya melebihi iblis gitu kan. Nah, terus jadi harus membenahi nih dari hal yang berparadoks tadi, berkebalikan tadi, tapi nakal. Kita mau menghilangkan salah satu, apakah kita daripada tapi nakal ya udah sekalian nakal aja apakah gitu? Enggak lah ya gitu. Jadi kita menghilangkan sisi yang nakalnya ini gimana sih gitu.